Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini kita semua tentu berbahagia karena Bapak Suci Paus Fransiskus datang mengunjungi kita, mengunjungi negara kita. Tentu kunjungannya bukan hanya untuk orang Katolik, tetapi untuk seluruh bangsa. Karena Bapak Suci ingin menyampaikan satu pesan yang berlaku untuk semua, yaitu persaudaraan, kasih, dan kehidupan bersama yang saling membahagiakan. Masing-masing menjadi kasih yang kemudian berbagi. Masing-masing terbuka dan merangkul, bersikap inklusif daripada eksklusif. Kita melibatkan yang lain menjadi bagian hidup kita. Karena itu yang dipesankan oleh Tuhan juga, bahwa kita semua harus bersatu, hidup saling mengasihi. Tentu kehadiran Bapak Suci memberi kita kekuatan dan harapan. Kita satu sebagai keluarga besar yang menjadi contoh untuk saling membantu, saling mengerti, saling mendukung, saling memahami. Ketika kita bersatu, tidak ada lagi pertentangan, tidak ada lagi kekhawatiran. Karena kita satu, bukan terpisah, bukan berdiri berseberangan atau berhadapan sebagai oposisi, tetapi sebagai satu keluarga, bahkan satu tubuh. Tidak mungkin kita melawan diri sendiri, tangan melawan kaki, mata melawan hidung, tidak mungkin. Maka kita perlu bersyukur atas kehadiran Bapak Suci di tengah-tengah kita, karena berarti kita semua diteguhkan dalam iman kita. Kita tidak sendiri, karena Bapak Suci adalah lambang dari seluruh pengikut Kristus di dunia. Tidak terbatas pada suku, tidak terbatas pada bangsa, tidak terbatas pada negara. Kehadiran Bapak Suci adalah wakil dari Tuhan sendiri, yang ingin kita semua menjadi satu, sebagai satu keluarga. Keluarga bangsa manusia. Dan ketika kita bisa bersama-sama, kita jauh lebih kuat. Karena ada ungkapan, bersatu kita teguh, tetapi bercerai kita runtuh. Maka kehadiran Bapak Suci membuat kita semakin sadar bahwa kesatuan itu penting, persaudaraan itu penting. Ujung-ujungnya yang membuat kita bahagia dan hidup lebih menyenangkan adalah ketika kita bisa menerima semuanya sebagai saudara kita. Sesama manusia jelas, tetapi juga dengan ciptaan yang lain. Saudara bumi, saudara hutan, saudara laut, saudara air, semua adalah saudara. Dan kemudian sikap kita dengan saudara tentu berbeda. Tidak ada musuh lagi, karena Tuhan meminta kita untuk mengasihi musuh-musuh. Kalau ada musuh, dan ketika musuh dikasihi, ya bukan musuh lagi, sudah menjadi saudara. Itu adalah sebuah perintah kepada kita semua untuk bersaudara dengan siapa saja. Karena sebetulnya kita di dunia ini adalah anugerah yang patut kita syukuri. Dan masing-masing mendapatkan anugerah yang sama. Kita harus ikut bersyukur dan bergembira dengan saudara-saudari kita yang lain. Tidak perlu bersaing. Masing-masing mempunyai panggilannya sendiri, mempunyai anugerahnya sendiri. Dan kita sama saja, kalau kita mempunyai kekhawatiran, orang lain yang kita temui juga punya kekhawatiran. Kalau kita punya mimpi, orang lain juga punya mimpi. Kalau orang lain mempunyai kesuksesan, kita juga punya kesuksesan. Tidak harus bersaing, tetapi ikut bersyukur ketika orang bergembira, ikut berduka ketika orang lain bersedih, dan kalau bisa kita membawa kebaikan, membawa penghiburan ketika ada orang yang berduka.
membawa harapan ketika ada orang yang berputus asa, dan membawa persatuan ketika terjadi perpecahan. Kita masing-masing diundang untuk menjadi sumber yang memancarkan cahaya kebaikan dan kedamaian, sehingga hidup bersama lebih membahagiakan. Kita sambut Bapa Suci bukan hanya dengan euforia dan sukacita, tetapi dengan perubahan sikap dan mindset, yaitu untuk hidup lebih baik, lebih bersaudara, lebih bertanggung jawab dengan saudara-saudarinya yang lain, dan lebih inklusif, tidak bersaing tetapi saling membantu. Karena kita saudara dengan sesama manusia, dengan sesama ciptaan, karena kita mempunyai Allah yang sama. Dan Allah sendiri ingin mengalami perbedaan-perbedaan itu supaya memang hidup menjadi utuh, penuh, sempurna. Justru karena saling melengkapi. Bapa Suci hadir untuk menegaskan kepada kita semua. Kita bisa datang dari berbagai suku, bahasa, latar belakang, tetapi satu di dalam keluarga besar, keluarga umat manusia. Dan sebetulnya bangsa kita mempunyai nilai-nilai luhur Nusantara yang menyatukan semua. Kita pegang apa yang menyatukan, yang inklusif, bukan yang eksklusif. Kalau kita memegang nilai-nilai Nusantara, kemudian kita bisa disatukan dengan nilai Nusantara itu. Karena sebetulnya kita semua pendatang di Nusantara ini. Tidak ada yang bisa mengklaim bahwa saya lebih dulu, saya belakangan, saya asli Nusantara, Indonesia. Tidak, semuanya pendatang. Maka kita sama-sama membangun Nusantara ini. Justru dengan menggali nilai-nilai Nusantara, tradisi yang sudah ada sejak nenek moyang kita. Jangan apa yang mempersatukan justru menjadi terpecah belah, entah oleh agama, oleh paham baru yang sebetulnya datang belakangan. Kita semua pendatang di Nusantara ini. Maka mari kita bersatu, jangan mengklaim bahwa saya lebih dulu datang, jangan mengklaim bahwa saya lebih banyak. Tidak, sama saja. Kita sama-sama pendatang, ya mari kita merawat Nusantara ini dengan kembali menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai Nusantara ini. Bhinneka Tunggal Ika, saling mengasihi, gotong royong, bersaudara. Itu yang sungguh-sungguh nilai yang menyatukan kita. Bangsa ini menjadi satu, menjadi kuat karena kita semua bersatu dari berbagai unsur, agama, suku, latar belakang, dan berbagai macam perbedaan. Mudah-mudahan kedatangan Bapa Suci menjadi berkat bagi kita semua. Saudara-saudari terkasih, mari kita bersatu, bersaudara. Handle yourself with God because you are love. Tuhan memberkati.